internet, ada TV, ada musik. Itu tuh 4 itu tuh yang membuat daya hayal kita untuk bisa menciptakan baju itu lebih kuat lagi gitu dan ada tren juga dari luar negeri yang mempengaruhi bagaimana tren yang akan kita buat. Buat saya lebih baik jadi jago kandang dulu kali ya. Karena buat saya Indonesia kan memiliki populasi yang besar gitu kan. Belum ada setengahnya pakai baju koleksi saya. Jadi buat saya lebih baik mempromosikan kreasi saya di sini dulu. Saya besar di negara saya terlebih dahulu gitu. Karena memang untuk pergi ke luar negeri itu kan banyak sekali faktor-faktor yang diperlukan gitu kan. Karena orang tua saya kerja di luar negeri juga bukan dia menjadi permanent residence, tapi mereka juga jadi pendatang kan. Jadi nggak memiliki kapasitas apa-apa, nggak memiliki kekebalan apa-apa gitu kan. Kalau misalnya, kecuali kalau orang tua saya warga negara apa gitu kan, jadi saya dengan mudahnya bisa pindah-pindah ke warga negaraan, bisa kerja di mana-mana kan itu lainnya. Tapi buat saya karena memang Indonesia khususnya Jakarta itu kota yang bau duit mbak. Jadi kalau misalnya bangun pagi aja nyium udah bau duit tuh. Kita jadi apa ya? Hari ini bikin apa ya? Hari ini ngapain ya? Itu dah buat saya Jakarta tuh memang kalau kata orang pada pindah ke Jakarta ya gitu kan, transmigrasi ke Jakarta tuh kayaknya memang udah paling pas banget gitu. Jadi makanya buat saya untuk mengembangkan sebuah nama, untuk mempertahankan sebuah kualitas usaha, kayaknya memang Jakarta tuh tempat yang paling pas buat saya. Waktu itu aku ketemu produser Richard Buntario namanya. Jadi Pak Richard itu juga salah satu yang membukakan jalan saya untuk bisa eksis di dunia entertainment seperti sekarang ini. Kalau Ivan harus melewati jalan panjang sampai ia menjadi seorang desainer, maka di dunia hiburan, pintu menuju karir yang cemerlang seakan terbuka lebar untuknya. Tawaran bermain sinetron, film layar lebar, MC, juga program-program televisi terus berdatangan hingga perlahan sebuah butik yang ia impikan dapat terwujud. Kebetulan juga ada yang nawarin waktu itu, ada yang nawarin aku main sinetron juga. Awalnya tuh aku main sinetron. Alhamdulillah aku main lumayan banyak episodenya. Waktu itu ada sinetron Strawberry bareng Rachel Mariam, terus yang lainnya aku juga lupa. Terus udah gitu, jadi antara karir aku di dunia fashion perbutikan dengan keartisan tuh jalannya bareng. Waktu itu aku ketemu produser Richard Buntario namanya. Jadi Pak Richard itu juga salah satu yang membukakan jalan saya untuk bisa eksis di dunia entertainment seperti sekarang ini gitu. Jadi semenjak dari film itu akhirnya banyak program-program TV yang nawarin saya gitu. Walaupun butik tetap jalan nih ya kan, walaupun belum pindah 100% gitu. Karena saya membangun butik itu justru dari uang-uang syuting saya. Kemandiriannya ya kan, kemandiriannya top banget deh dia benar-benar berjuang dari nol hingga sampai sekarang ini, terus berani mencoba untuk hal-hal baru ya kan. Kayak dulu kan dia sebenarnya nggak tahu acting, itu pun main film nggak sengaja, tiba-tiba kita lagi jalan di mall disamperin sama Richard Buntario, mau main film nggak, dia bingung hah gitu. Akhirnya udah dicobalah main film. Setiap ada tawaran dia tangkep dan dia nggak setengah-setengah. Itu yang harus menjadi inspirasi untuk orang banyak. Selain dia punya bakat, dia juga punya luck yang bagus. Saya sih selalu, prinsip saya adalah di saat saya mendapatkan sebuah kesempatan, itu saatnya saya menunjukkan semua kebolehan saya. Jadi bintang tamu apa? Oh di situ saya all out tuh. Bagaimana saya bisa mengembangkan karakter saya, apa yang saya miliki, orang senang. Kalau sebenarnya sih saya bukan pelawak ya mbak, tapi kalau misalnya saya ngomong orang bisa ketawa ya itu bonus. Sampai saat ini Ivan merasa patut bersyukur. Meski namanya tidak selalu ada di puncak, toh karirnya tak pernah berhenti. Keahlian di bidang desainer ternyata bisa ia jalankan selaras dengan kegiatannya di dunia hiburan. Dari dulu juga saya alhamdulillah juga nggak ngetop-ngetop amat gitu ya. Tapi maksudnya sampai sekarang puji Tuhannya semua tuh ada gitu. Masih ada aja. Nyantel apa. Dan saya sering sekali bekerja sama dengan orang-orang yang baru. Yang aku dipesenin gini, tolong dibantu ya.
tolong dibantu, ditemenin, dibimbing, diiniin. Buat saya nggak mau. Karena kalau udah kerja, ya kan, udah kerja tuh udah harus saatnya kita profesional. Kayak misalnya saya bawakan sebuah acara, terus kayak gitu pasangan saya diganti dengan orang baru yang nggak ngerti sama sekali. Itu buat saya mood kerjanya juga akan jadi berkurang gitu. Karena sehari itu pekerjaan saya banyak sekali. Waktu itu benar-benar terfikirkan dengan baik. Kalau saya harus bertemu dengan orang-orang yang di saat saya kerja, mereka nggak bisa mengimbangi situasi yang ada, itu buat saya drop banget. Justru orang tahu saya sebenarnya sebagai desainer. Awalnya memang orang lebih tahu sebagai desainer. Dan saya rata-rata kalau memilih program TV selalu berkaitan dengan bidang saya. Jadi apa yang keahlian saya di bidang saya juga keluar, kreasi saya bisa saya sisipkan, dan senangnya dibandingkan dengan desainer-desainer yang lain. Kalau desainer yang lain kan kalau mau promosi repot. Kalau saya tinggal bilang aja, butik saya Jalan Kerinci 8 nomor 49. Ya kan, kamu mau ngeditnya juga susah kan. Jadi buat sarana orang untuk mendapatkan saya itu lebih mudah gitu kan. Sebuah pertanyaan memang sering muncul kala melihat sisi seorang Ivan di panggung. Pakaian yang tentunya berkelas, berdandan full make up dengan tatanan rambut yang juga tak biasa. Seperti apa sosok Ivan sebenarnya? Dan kalau misalnya lihat persiapan sih, saya orang yang amat sangat paling kepo gitu kan. Semua dipikirkan gitu. Dari baju yang saya pakai, dari makeup, dari rambut. Terkadang sih memang suka tekor sih, ya, suka tekor dengan penampilan. Tapi buat saya memang harus memiliki budget khusus gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa memperlihatkan kepada pemirsa bahwa apa yang kita pakai mungkin nggak selalu harus baru ya, tapi di mix and match, apa yang diperbarui, dibikin sesuatu yang gimana. Kayak rambut juga kalau bisa selalu berubah gitu kan. Makanya saya punya makeup artist sendiri, saya punya stylist rambut sendiri gitu kan. Kalau baju sih saya belum membutuhkan orang lain ya. Dari perjalanan karir, apa yang saya mau, apa yang target-target yang udah saya buat sampai saat ini itu memang ya puji Tuhan sudah berjalan dengan sesuai keinginan saya gitu. Sampai pembentukan karakter saya di TV harus seperti apa, penampilan saya di bidang entertainment harus seperti apa gitu kan. Karena menurut saya flashback lagi ke zaman model-model dulu ya. Saya ngelihat kalau lu cuma jadi cowok yang cakep, banyak ya, lu nggak punya nilai lebihnya apa. Orang nggak bisa mengenal lo lebih luas seperti apa gitu. Jadi seiring berjalan, saya bertemu dengan Pak Richard, ada film segala macam. Van, lo dapat peran ya, centil, ya, itu langsung tuh daya hayal ya. Kayaknya ada berapa ribu pintu pakai buka semua, brok. Hayalan tingkat tinggi. Gimana caranya segala macam. Dan kebetulan emang di sekelilingan gue orang-orang gila semuanya yang ngedukung segala macam. Dan disitulah aku mengenal make up. Dia itu dari dulu sampai sekarang sudah ada bentuk cerminan bahwa dia seneng dandan gitu ya, seneng cantik gitu ya, dari mulai bulu mata, hiasan makeup dan lain-lain. Aku sampai perhatiin dia seneng banget gitu. Sampai detik ini aku udah nggak heran kalau ada orang yang ngomongin, aku sih udah nggak heran karena udah terbiasa gitu loh. Terus itu dia yang kenangannya adalah setiap kita mau pulang, karena sempat mungkin mamahnya lagi ada kali ya, atau papahnya lagi ada. Jadi kita tuh pernah ngapusin make up tuh di taksi. Itu benar-benar satu tube buat make up kita semua gitu. Apakah ia puas pada apa yang ia kerjakan kini? Termasuk penampilannya selama ini? Kalau misalnya di saat saya tampil, itu saya seperti kayak udah bukan saya gitu. Ya kan, kayak udah bukan saya gitu. Jadi udah dengan make up, udah baju, udah karakter kuat, tampil, gitu kan, udah itu udah lain banget. Giliran udah kelar, ya udah balik lagi, udah Ivan lagi udah. Dia mah well prepare banget orangnya ya, dan dia selalu membawa pernak-pernik, kostum, dandanan dan lain-lain, bikin surprise buat lawan mainnya, buat teman kerjanya dia gitu. Misal ada satu stasiun TV, situ kan ada Deswita, ada Oki Lukman, ada Tritami, ada gue gitu. Dia selalu pakai bajunya terakhir. Kita udah dia diem, lihat ya baju gue, tiba-tiba jebret gitu.
Ya dia enak jahit sendiri, ngerancang sendiri. Kita harus beli, harus pesen. Sempet sih kemarin, sempet saya ingin merubah style sih sebenarnya. Ingin merubah style, kebetulan juga pada saat itu saya menguruskan berat badan saya lumayan banyak gitu kan. Terus gitu ya udah, akhirnya saya memutuskan, udah deh ganti penampilan. Cering, nanti lebih maskulin. Ya ada yang bilang saya tobat lah, saya insaf lah, apa segala macam itu terserah gitu ya. Itu menurut saya itu hanya sebagai bonus pemberitaan gitu untuk publikasi saya gitu. Nah pada saat itu mungkin dia ada kejenuhan gitu kan, sehingga dia memutuskan untuk ingin tampil lebih jantan dan prima dan lelaki. Tapi buat aku sih tidak dia banget. Aku kenal dia itu sudah bikin selop gitu, ibaratnya selop sepatu yang cewek itu ibaratnya. Kalau boleh sepatu bootsnya itu udah ada haknya gitu. Dia pernah ngomong juga katanya, dia pernah nyoba kerja tanpa dandan. Tapi dia ngerasa nggak pede dan dia ngerasa sangat jauh lebih pede. Kata dia, gue kok nggak make up full, gue nggak enak. Kok gue nggak pakai aksesoris, gue nggak enak. Jadi dia ikhlas dengan menggunakan aksesoris banyak, full make up. Terserah orang bilang dia apa, terserah. Tapi yang jelas dia nyaman dengan dandanan itu. Ini udah saatnya promo segala macam, ada di TV. Tak tahu bapak saya telepon. Ngapain sih ada di TV? Anak laki dandan segala macam, ini ono, bikin malu, apalah segala macam gitu kan. Bercerita tentang keluarga, Ivan Gunawan seperti membuka kembali lembaran masa kecilnya yang pernah hilang. Ia juga tak habis pikir bagaimana ia bisa merasa begitu jauh dengan orang tua dan keluarganya. Saya terkadang karena memang jarang sekali tinggal dengan orang tua, saya biasa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Terkadang sering berdebat dengan orang tua gitu. Sampai pernah saya mengalami, nih gue punya orang tua apa enggak sih gitu. Kayaknya apa ya, kok orang kayaknya sama orang tuanya bisa deket banget, bisa segala macam, tapi kok gue ngerasa enggak gitu. Karena memang mungkin itu jeleknya kalau kita selalu tinggal terpisah. Ya kan, jadi kasih sayang orang tua itu enggak terlalu dekat gitu. Jadi karena memang udah terbiasa sendiri terkadang. Jadi kalau misalnya segala urusan kita dicampuri orang lain, apalagi orang tua, itu suka bete. Tuh waktu SMP ya sering kangen ya. Sering kangen, waktu SMP sering kangen. Kalau sekarang sih justru aku udah gak pernah kangen, jarang banget kangen. Jadi mama saya tuh suka kirim BB gini, anak gue kemana sih? Gitu. Lupa apa kali mamanya? Gitu. Terus dia gitu, ya udah, jadi dia lebih sering yang ngecek ke aku gitu. Karena pagi kerja, pulang malam, pulang langsung ke rumah aku sendiri, ya ketemu orang tua gitu kan. Jadi terkadang kalau misalnya seperti saat ini yang yuk pergi yuk makan yuk gitu, jadi 2 minggu sekali kita suka pergi makan, terus udah gitu, atau saya suka pergi ke rumahnya dia untuk makan di rumah orang tua gitu kan. Jadi momen-momen kedekatannya justru memang harus di set sekarang. Kalau dulu kan pulang heboh gitu kan, jam 7 harus pulang makan malam. Nah orang tua aku tuh tipenya yang kayak gitu, karena dari dulu tuh papa aku nggak pernah yang makan telat segala macam gitu. Jadi di saat kita makan malam itu kita harus duduk makan. Tak perlu ada yang disesali, karena sesungguhnya kasih sayang orang tua pada anaknya, juga cinta kasih Ivan pada ayah dan ibunya, tak pernah pudar meski tak sempat terucapkan. Kalau menyesali sih sebenarnya nggak pernah ada yang omongan nyesal apa gimana gitu sih, enggak. Tapi mungkin kalau dilihat dari action sekarang ini, kita sama-sama mencari ya, mungkin itu. Sama-sama mungkin dia juga butuh kasih sayang aku, dan aku juga butuh kasih sayang dia gitu. Aku lebih sering cerita tuh yang tahu kartu aku dari apa ke apa ya justru kakak-kakakku gitu. Karena memang kita lebih sering gitu kan. Kadang jadi kalau aku lagi pulang nih ke rumah mama, lagi cerita sama kakakku kan, mbak gini, mama gini, sirik deh, ceritain dong gitu. Nggak bisa, lu nggak ngerti. Gitu yang kayak gitu kan. Jadi buat aku ya seru sih gitu kan. Karena memang saya juga tipe yang nggak terlalu banyak sahabat. Saya amat sangat memilih teman-teman yang ada di dekat saya.